Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan motonya kami tidak pernah meragukan permintaan viewers meskipun permintaan viewers aneh-aneh. Nah, di video aku yang sebelumnya itu aku udah bahas soal tempat-tempat yang indah yang ada di dunia ini. Nah, mungkin kalian bisa berkunjung ke sana ya. Dan di video aku yang kali ini aku mau bahas tempat yang aneh yang ada di dunia yang mungkin bisa juga untuk kalian kunjungi. Nah, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian memberikan aku like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe kalian sangat membantu aku. Check it out. Desa dengan populasi 1 orang. Tahun berjaya Monowi adalah pada tahun 1930-an, di mana populasi desa tersebut itu mencapai 150 orang. Komunitas kecil lainnya di dataran luas, tempat itu harus kehilangan banyak generasi mudanya karena harus pergi ke kota untuk mencari pengalaman dan karir yang lebih baik. Selama sensus tahun 2000, desa ini punya total populasi sebanyak 2 orang. Hanya sepasang suami istri bernama Rudy dan Elsie Eiler. Rudy meninggal pada tahun 2004 dan meninggalkan istrinya sebagai satu-satunya penduduk di sana. Di desa ini, akhirnya Elsie berperan sebagai wali kota, mengadakan lisensi minuman keras untuk dirinya sendiri dan membayar pajak untuk dirinya sendiri. Dia diwajibkan untuk membuat rencana jalan kota setiap tahunnya agar bisa mendapatkan dana negara untuk 4 lampu jalan di desa tersebut. Desa rumah panggung di atas laut. Desa ini terletak di Tabanguingui, Kepulauan Samales, Filipina. Filipina Selatan dan di Kepulauan Sulu yang termasuk Kepulauan Samales adalah rumah bagi para Bajaos. Apakah Bajaos ini? Bajaos adalah kaum muslim minoritas yang menjadi 5% populasi Filipina dan berpusat sebagai besar di bagian selatan negeri ini. Diketahui mereka disebut sebagai gypsy laut. Mereka menangkap ikan dan kerang serta mutiara. Mereka tinggal di pedesaan, di atas panggung, dan di atas air. Kota Catur. Sebuah pemukiman yang bertema catur mungkin terdengar seperti sesuatu yang seperti tidak mungkin. Tapi ternyata Republik Kalmikia yang tertinggal telah mengubahnya menjadi kenyataan. Meskipun untuk mengubah kota ini menjadi kota catur itu memerlukan biaya yang mahal. Dengan jalanan yang tertata rapi dan istana catur yang megah, pemukiman tersebut didalangi oleh presiden catur yang sangat terobsesi sekali dengan catur, yaitu Kirsan Ilyumzinov. Namun sebagian besar pemukiman ini cukuplah sepi. Desa para saudara kembar. Dengan 250 pasang saudara kembar yang terdata, desa Kodinhi di India, di Kerala, tercatat 6 kali lebih banyak terjadi kelahiran kembar daripada rata-rata di seluruh dunia. Dr. Krishnan Sribju telah mempelajari fenomena kembar yang aneh di Kodini selama 6 tahun terakhir ini. Ia mengatakan bahwa walaupun 250 pasang telah terdaftar, mungkin ada sekitar 300-350 pasangan saudara kembar. Penduduk desa mengatakan bahwa jumlah saudara kembar yang luar biasa tinggi ini mulai terlahir 3 generasi yang lalu dan sejak saat itu terus meningkat. Kota sampah. Mansyat Nasir yang juga dikenal dengan kota sampah merupakan pemukiman super kumuh di pusat Bukit Mokatam di pinggiran kota Kairo, Mesir. Perekonomiannya berkisar pada pengumpulan dan daur ulang sampah kota. Meskipun kawasan ini memiliki jalan, pertokoan, dan apartemen seperti daerah lain di kota-kota, namun infrastrukturnya sangat kekurangan air bersih, saluran pembuangan, ataupun listrik. Kota Kurcaci.
Masing-masing penghuninya berukuran lebih pendek daripada 150 cm. Desa pegunungan yang aneh di Kunming ini diciptakan sebagai tempat yang aman bagi para kurcaci Tiongkok yang teraniaya atau sebagai taman hiburan yang sedikit garing. Akhir-akhir ini kondisinya lebih baik. Selain khusus kurcaci, desa ini sempat dianggap aneh mengingat adanya rumah jamur aneh yang mengotori pemandangan di sana, kostum abad pertengahan yang dipakai para penghuni mungil tersebut, dan sejumlah musik aneh yang digunakan untuk menarik perhatian para pengunjung. Desa tanpa kasur kapuk. Pada awalnya, Kasuran Barat di Desa Margodadi dan Kasuran Timur di Desa Margomulya tidak berbeda dengan dusun-dusun yang lain yang relatif berkembang dengan baik di tanah air. Baik di Kabupaten Sayegan, Kabupaten Sleman, mereka memiliki infrastruktur yang baik, termasuk jalan, listrik, sekolah, pasar, dan toko kecil yang menjual komoditas pokok. Namun, mereka memiliki perbedaan yang bisa dibilang unik. Tidak ada kasur kapuk yang ditemukan di daerah tersebut karena pemahaman tabu zaman dulu yang mereka anut. Hal ini sangat ironis karena kasuran berasal dari kata kasur dan kata serapan bahasa Jawa. Kasur katun bukanlah barang mewah dan bisa ditemukan di kebanyakan rumah. Biaya tidak menjadi masalah bagi sebagian besar penduduk desa Kasuran yang kebanyakan tinggal di rumah permanen atau semi permanen. Menurut Pujinem, seorang nenek dan pemilik sebuah toko kecil di Kasuran Timur, pemahaman tabu tersebut telah berlaku sejak desa tersebut didirikan. Dan jika ada yang melanggar, dia akan menghadapi bencana seumur hidupnya. Kota bawah tanah. Kuberpedi adalah sebuah kota di utara Australia Selatan. Warga kota ini memilih untuk tinggal di bawah tanah untuk menghindari panas padang pasir di siang hari yang brutal di atas permukaan tanah. Sebagian besar penduduk setempat memilih untuk tinggal di bawah tanah atau rumah bawah tanah yang secara harfiah digali dengan dicangkul. Menggali rumah di bawah tanah kota ini harganya hampir sama dengan membangun bangunan di atas tanah. Ini karena kota tersebut dikenal sebagai ibu kota batu opal di dunia. Ada banyak laporan penggali yang membayar seluruh biaya rumah baru mereka dengan menggunakan opal yang mereka temukan selama proses penggalian. Nah, itu dia teman-teman soal tempat-tempat aneh yang mungkin bisa juga untuk kalian kunjungi jika mungkin kalian pengen jalan-jalan atau pengen refreshing atau pengen healing gitu. Dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Dan oh ya, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya karena hal tersebut sangat membantu aku untuk kedepannya. Dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya.